Pernahkah kalian bertanya-tanya, bangunan apa saja sih yang dianggap sebagai mahakarya terbesar peradaban manusia? Bangunan yang saking luar biasanya, sampai-sampai dijuluki sebagai 7 keajaiban dunia. Hari ini kita akan melakukan perjalanan virtual keliling dunia untuk mengunjungi ke-7 tempat menakjubkan ini. Siapkan diri kalian, karena kita akan mulai petualangan yang seru banget. Keajaiban pertama kita adalah tembok besar Tiongkok. Siapa sih yang tidak kenal dengan benteng raksasa ini? Dibangun selama berabad-abad oleh berbagai dinasti, tembok ini membentang lebih dari 21.000 kilometer. Bayangkan, itu lebih jauh dari jarak Jakarta ke London, lalu balik lagi. Tujuannya adalah untuk melindungi Kekaisaran Tiongkok dari serangan suku nomaden di utara. Berjalan di atas tembok besar, kita bisa merasakan sejarah ribuan tahun di bawah kaki kita. Setiap batu bata seolah berbisik cerita tentang para pekerja, prajurit, dan kaisar yang membangunnya. Ini bukan cuma tembok, tapi simbol ketangguhan dan kegigihan bangsa Tiongkok. Kita terbang ke Yordania untuk melihat Petra, kota kuno yang dijuluki kota mawar karena warna batunya yang kemerahan. Yang bikin Petra luar biasa adalah kota ini dipahat langsung dari tebing batu pasir. Bangunan paling ikoniknya, Al-Hasneh atau perbendaharaan. Pasti sering kalian lihat di film-film. Saat matahari terbit atau terbenam, cahayanya memantul di bebatuan, menciptakan pemandangan yang magis dan tak terlupakan. Dulunya, Petra adalah pusat perdagangan yang sibuk, tempat bertemunya kafilah dari Arab, Mesir, dan Suriah. Menyusuri jalan setapak sempit bernama Sik untuk tiba-tiba disambut oleh kemegahan Al-Kasna adalah pengalaman yang benar-benar bikin merinding. Dari padang pasir Yordania, kita lanjut ke Italia, tepatnya ke kota Roma. Disinilah berdiri Colosseum yang megah. Amfiteater terbesar yang pernah dibangun oleh Kekaisaran Romawi ini bisa menampung hingga 80.000 penonton. Dulu, tempat ini menjadi arena pertarungan gladiator yang sengit, pertunjukan berburu hewan buas, bahkan simulasi pertempuran laut. Berdiri di tengah reruntuhannya hari ini, kita seolah bisa mendengar sorak-sorai penonton dari masa lalu. Colosseum adalah bukti kehebatan arsitektur dan rekayasa Romawi kuno, sekaligus pengingat tentang sisi hiburan mereka yang terkadang brutal. Sekarang, ayo kita menyeberangi Samudra Atlantik menuju Peru, Amerika Selatan. Di puncak pegunungan Andes, tersembunyi sebuah kota kuno yang misterius, Machu Picchu. Kota peninggalan peradaban Inca ini baru ditemukan kembali pada tahun ke-1911 sampai sekarang. Para ahli masih memperdebatkan fungsi sebenarnya dari Machu Picchu. Apakah ini sebuah kediaman bangsawan, pusat keagamaan, atau observatorium astronomi? Yang pasti, pemandangan dari atas sini sungguh luar biasa. Dikelilingi oleh puncak-puncak gunung yang dramatis dan lembah yang hijau, Machu Picchu terasa seperti kota di atas awan. Struktur batunya yang presisi, dibangun tanpa menggunakan semen, benar-benar menunjukkan kejeniusan bangsa Inca. Perjalanan kita berlanjut ke utara, ke Meksiko, untuk mengunjungi Chichen Itza. Situs arkeologi ini adalah pusat peradaban Maya yang sangat maju. Piramida utamanya, yang dikenal sebagai El Castillo atau Kuil Kukulcan, adalah sebuah kalender raksasa dari batu. Setiap sisinya punya 91 anak tangga. Jika dijumlahkan dari keempat sisinya ditambah satu anak tangga di puncaknya, totalnya menjadi 365, sama seperti jumlah hari dalam setahun. Pada saat equinox musim semi dan gugur, bayangan matahari akan membentuk ilusi seekor ular yang merayap menuruni tangga piramida. Sungguh bukti penguasaan astronomi dan matematika bangsa Maya yang luar biasa. Berikutnya,
kita akan menuju ke salah satu simbol cinta paling terkenal di dunia, Taj Mahal di India. Monumen marmer putih yang indah ini dibangun oleh Kaisar Mughal Shah Jahan sebagai makam untuk istri tercintanya, Mumtaz Mahal. Pembangunannya memakan waktu lebih dari 20 tahun dan melibatkan ribuan seniman serta pengrajin. Detail ukirannya yang rumit, kaligrafinya yang indah, dan simetrinya yang sempurna membuat Taj Mahal terlihat memesona dari setiap sudut. Saat fajar atau senja, warna marmernya akan berubah-ubah, menciptakan pemandangan yang romantis dan syahdu. Taj Mahal bukan hanya sebuah bangunan, tapi sebuah puisi cinta yang diwujudkan dalam batu. Dan keajaiban dunia yang terakhir membawa kita ke Brasil, tepatnya di atas Gunung Corcovado di Rio de Janeiro. Disinilah berdiri patung Kristus Penebus atau Cristo Redentor. Dengan tangan terentang, patung setinggi 30 meter ini seolah memeluk seluruh kota Rio. Patung ini menjadi simbol perdamaian dan ikon paling terkenal dari Brasil. Dari puncaknya, kita bisa menikmati pemandangan 360 derajat yang spektakuler, mencakup Teluk Guanabara, pantai Copacabana, dan puncak Chugach. Berdiri di bawah patung raksasa ini memberikan perasaan damai dan kagum pada saat yang bersamaan. Itulah 7 keajaiban dunia baru yang telah kita kunjungi hari ini. Dari tembok raksasa di Tiongkok hingga patung ikonik di Brasil, setiap tempat memiliki cerita dan pesonanya sendiri. Semuanya adalah bukti dari kreativitas, kejeniusan, dan kerja keras manusia sepanjang sejarah. Tempat-tempat ini bukan hanya tujuan wisata, tapi juga warisan berharga yang harus kita jaga bersama. Semoga suatu hari nanti kita semua punya kesempatan untuk mengunjungi tempat-tempat luar biasa ini secara langsung. Kira-kira dari ketujuh keajaiban dunia tadi, mana yang paling ingin kalian kunjungi? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like video ini jika kalian suka dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan petualangan seru lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.